Shalom saudara, hari ini kita akan membahas tentang seorang hamba Tuhan di Alkitab yang paling gagal. Di dalam 2 Petrus 2 pasal 5 dikatakan begini, dan jika Allah tidak menyayangkan dunia purba tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang fasik. Zaman dulu di Alkitab saudara ada seorang nabi yang bernama Nuh. Dia mendapat tugas dari Tuhan untuk membuat satu bahtera yang sangat besar, atau kalau sekarang gereja yang besar, dengan maksud proyek keselamatan yang daripada Allah. Dan di Alkitab dikatakan saudara, kurang lebih 100 tahun Nuh ini membangun bahtera itu. Bahtera itu diuntukkan orang yang mau percaya kepada Tuhan dan mau percaya akan janji yang belum kelihatan, bahwa sekitar 100 tahun lagi akan datang air bah menenggelamkan dunia atau bumi, dan keselamatan hanya ada di dalam bahtera yang dibuat Nuh. Kalau sekarang arti bahtera itu ialah Yesus Kristus sebagai penyelamat kita dari hukuman dosa untuk mendapat hidup yang kekal. Jadi Nuh ini di samping dia membangun bahtera atau gereja besar itu, dia memberitakan kebenaran. Dia menceritakan tentang maksud Allah, mengapa dia membuat bahtera itu, dan bahtera itu pun dibuat di pegunungan. Sungguh tidak masuk akal apa yang dibuat Nuh ini secara logika manusia. Itulah sebabnya waktu Nuh menceritakan maksud dan tujuan dia membuat bahtera dan rencana Allah ada di dalam bahtera itu, maka Nuh ini jadi viral. Kalau zaman sekarang dia viral di sosial media karena ketidakwarasannya menurut anggapan manusia zaman dulu. Jangankan zaman dulu, zaman sekarang saja pun mungkin kita akan berkata dia gila. Jadi Nuh benar-benar dianggap gila zaman dulu. Tetapi Nuh punya prinsip yang kuat di hatinya, tidak mendengarkan apa kata dunia. Dulu seisi dunia atau semua manusia di zaman Nuh menganggap Nuh itu bukan orang waras lagi, karena pekerjaan yang dia buat itu tidak masuk akal. Tapi Nuh dikatakan tadi dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 5, dia disebut pemberita kebenaran, yang selalu menyuarakan kebenaran. Kalau sekarang yang selalu memberitakan Injil keselamatan yang kekal. Jadi saudara dikasih Tuhan, pada akhirnya sampailah sekitar 100 tahun, selesailah bahtera itu. Dan Nuh masih bercerita tentang keselamatan yang Tuhan rencanakan di dalam bahtera itu. Tetapi apa yang terjadi? Nuh benar-benar gagal secara penglihatan manusia. Pelayanannya yang suci, yang kudus itu di hadapan manusia sezamannya gagal. Bahkan bagi dirinya pun mungkin terkadang dia merasa gagal. Karena begitu besar yang dibuat bahtera, yang diselamatkan, yang mau mendengar hanya 8 orang, itu pun sudah termasuk dirinya, yaitu dia, istrinya, 3 anaknya laki-laki, dan 3 istri anak-anaknya. Bayangkan saudara, apakah ini bukan satu pekerjaan yang sangat gagal di hadapan manusia? Tetapi di hadapan Allah dia tidak gagal, tapi dia berhasil. Mari saudara dikasih Tuhan, kita ambil maknanya di sini. Nuh tidak terpengaruh oleh apa kata orang, apa kata dunia di zamannya. Walaupun dia itu sudah diejek, di samping diejek 100 tahun membangun bahtera, dia mengabdi 100 tahun dengan kekuatannya, dengan pikirannya, dengan segenap hatinya, dengan waktunya yang panjang, dengan uang yang dia miliki. Tetapi satu manusia pun tidak ada yang mau ikut ajaran Nuh.
yang adalah ajaran Allah sendiri. Tidak ada yang peduli, hanya 8 orang, itu pun keluarga intinya. Di zaman sekarang ini, saudara, dunia sedang bergejolak. Dunia sama seperti zaman Nuh, di mana pemberita-pemberita Injil ataupun Nuh akhir zaman sekarang sedang memberitakan Injil melalui internet, sosial media, televisi, penginjilan pribadi, dengan doa dan lain-lain sebagainya diberitakan Injil, tetapi tidak banyak yang ikut. Tetapi kita harus tetap memberitakan, menceritakan, minimal mendoakan supaya lewat pemberitaan Injil itu ada jiwa yang mau ikut Tuhan Yesus. Jadi mari kita jangan terpengaruh. Nuh sangat berat perjuangannya karena dia disindir. Viralnya bukan viral yang menyenangkan, tapi viral yang menyakitkan. Oleh sebab itu kita kuat dalam Tuhan, bagaimanapun keadaan dunia di sekeliling kita, bagaimanapun gelombang-gelombang dosa menghantam dari kiri, menghantam dari kanan, dari bawah, dari atas, kata-kata, sindiran, perlakuan, apapun itu, mari kita tiru, mari kita contoh teladan Nabi Nuh yang kuat. Dan pada akhirnya Nuh ternyata benar, Nuh ternyata tidak salah, Nuh tidak gila, tapi Nuh adalah orang yang dibenarkan Allah. Waktu datang air bah dan semua orang tenggelam mati, tapi Nuh dan keluarganya selamat. Kira-kira di manakah semua manusia yang tenggelam oleh air bah di zaman Nuh? Jawabannya adalah mereka sekarang tenggelam di lautan api, menangis tiada henti, menangis tiada harapan, tidak ada lagi titik terang hari esok. Mari kita hindari hukuman Allah, karena hukuman Allah tidak datang begitu saja, tetapi dia terlebih dahulu membentangkan jalan keselamatan, dan bagi siapa yang mau masuk ke dalamnya memperoleh hidup yang kekal. Bahtera Nuh adalah kegenapan dari Yesus Kristus, adalah bahtera keselamatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya sobat, untuk berlangganan, karena channel ini masih channel baru, sangat butuh dukungan Anda, yaitu untuk subscribe channel kita ini supaya kami pun makin semangat untuk memberitakan kebenaran. Tuhan memberkati.